selamat pagi semuanya. Sudah semangat belajarnya? Pastinya sudah, karena ibu lihat semuanya sudah senang, sudah semangat, sudah senyum-senyum. Tandanya kurang cepat kalian rasa memulai pelajaran ini ya kan? Karena sudah senyum-senyum semuanya. Jadi mari kita awali pelajaran ini dengan doa. Kita berdoa. Bapa, sebentar lagi kami memulai pelajaran ini. Berkati kami supaya kami bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik. Berkati juga orang tua kami dimanapun dia berada. Berikan dia umur panjang dan rezeki Bapa, sehingga bisa nanti kami pulang ke rumah membawa hasil dari pelajaran kami ini, dan kami bisa menyenangkan orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati orang tua kami dan seluruh keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan menjadi syukur. Haleluya, amin. Ya, sekarang ibu absen ya. Rini, angkat tangan, hadir. Jessica, hadir. Ratam, hadir. Dima, hadir. Oke, semuanya hadir ya. Semoga setiap pertemuan kita hadir semua ya anak-anak. Oke anak-anak, setelah ibu absen, untuk memulai semangat kita belajar hari ini, kita bernyanyi. Happy ya, happy ye, 1, 2, 3, ya. Happy ya, happy ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam padamu Tuhanku. Amin. Oke, sekarang kita belajar. Sebelum masuk ke materi tersebut, ibu mau tanya, siapa yang sudah tahu apa materi kita hari ini, anak-anak? Ya, benar sekali. Materi kita hari ini adalah pecahan sederhana. Ada yang tahu apa itu pecahan? Ya, pecahan adalah sebagian dari sesuatu yang utuh. Jadi, contoh dari pecahan itu seperti satu bolu yang dipotong menjadi 9 bagian sama besar, itu sudah termasuk ke dalam contoh pecahan. Satu pizza yang dipotong menjadi 4 bagian sudah termasuk ke dalam pecahan. Untuk mengetahui cara menyelesaikan soal dari pecahan, langsung aja ibu mulai menjelaskan mengenai materi ini ya. Oke. Selamat menyaksikan, didengarkan baik-baik ya anak-anak ibu. Pecahan sederhana. Pecahan adalah sebagian dari sesuatu yang utuh. Jadi di sini pecahan contohnya itu seperti satu roti yang dipotong menjadi 6 bagian sama besar, itu sudah termasuk ke dalam contoh pecahan. Dan satu pizza yang dipotong menjadi 3 bagian, itu sudah termasuk ke dalam contoh pecahan. Di sini langsung aja kita masuk kepada contoh pecahannya. Diperhatikan, karena ini soalnya adalah soal cerita. Adik mempunyai pizza, lalu dipotong menjadi 4 bagian yang utuh, kemudian 1 bagian adik beri kepada kakak. Jadi berapa bagian pizza yang dimiliki kakak? Untuk mempermudah cara menyelesaikannya, bisa kita gunakan seperti dengan cara menggambarkan gambar pizza. Kita gambar dulu gambar pizzanya. Ini adalah gambar pizza. Lalu di sini katanya dipotong menjadi 4 bagian. Jadi kita potong menjadi 4 bagian. Dan setelah dipotong menjadi 4 bagian yang utuh, yang sama besar, ini kan sudah kita potong. Kemudian 1 bagian adik beri pada kakak. Jadi kita beri pada kakak. Di sini kita arsir yang bagian yang diberi pada kakak. Ini 1 bagian. Nah, ini adalah bagian yang diberikan kepada kakak. Jadi berapa bagian pizza yang dimiliki kakak? Ini adalah bagian yang dimiliki kakak. 1 per 1, 2, 3, 4. Jadi 1 per 4 bagian. Ya anak-anak, begitulah cara menyelesaikan contoh pecahan. Jadi bagian pizza yang dimiliki kakak adalah 1 per 4 bagian. Oke, kita masuk kepada contoh yang kedua. Nani mempunyai 1 buah bolu, lalu ia memotong menjadi 9 potong atau 9 bagian sama besar dan diberi pada ayah 6 potong.
Jadi berapa bagian bolu yang dimiliki ayah tersebut? Kita gambar bolunya. Kita gambar bolunya lalu dipotong menjadi 9 bagian sama besar. Kita potong menjadi 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Anggap saja 9 bagian ini sudah sama besar. Karena di soal katanya dipotong menjadi 9 bagian sama besar. Dan selanjutnya diberi pada ayah 6 potong. Jadi kita arsir yang bagian yang diberikan pada ayah. Jadi kita arsir. 1 potong. 2 potong. Katanya kan 9. Kan katanya diberi pada ayah 6 potong. Jadi kita arsir sampai menjadi 6 potong. 3 potong, 5 potong, 3 potong, 4 potong, 5 potong, 6 potong. Inilah bagian yang diberikan pada ayah. Jadi kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bagian yang diberikan kepada bagian yang diberikan kepada ayah adalah 6/9. Begitulah cara menyelesaikan pecahan tersebut. Jadi berapa bagian bolu yang dimiliki ayah tersebut? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayah memiliki 6 per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi bagian yang bolu yang dimiliki ayah adalah 6/9, bukan 1/6. Ini salah. Yang benar adalah 6/9 karena jumlah potongan bolu semuanya itu adalah 9. Oke, anak-anak sampai sini mengerti kan? Dan di sini 1/4. 1 merupakan pembilang dan yang di bawah adalah penyebut. Di antara dua contoh soal ini, menurut anak-anak, yang mana yang termasuk pecahan sederhana? Ya, benar. 1/4 adalah pecahan yang sederhana karena tidak lagi dapat dibagi. Jadi, pecahan sederhana tersebut adalah pecahan yang tidak dapat dibagi lagi. 6/9 itu bukan pecahan yang sederhana karena pecahan tersebut masih bisa dibagi. 2/3 masih bisa dibagi. 6/9 ini maksudnya 6/9 ini masih bisa dibagi menjadi 2/3. Jadi pecahan 6/9 itu tidak termasuk lagi ke dalam pecahan sederhana. Ya anak-anak, bagaimana? Sudah mengerti kan semuanya? Kita lanjut lagi kepada cara membandingkan pecahan. Cara membandingkan pecahan. Ya, contoh yang pertama itu yang mau kita bandingkan adalah ini tadi. 1/4 dengan 6/9. Caranya sangat gampang. Kita kalikan pembilang dengan penyebut dan pembilang dengan penyebut. Jadi yang di atas tadi pembilang dan yang di bawah penyebut. Jadi ini dikali ke sini dan ini dikali ke sini. 1 dikali ke 9 dan 6 dikali ke 4. Dia kalinya itu menjadi silang. 1 di sini adalah pembilang, 4 di sini adalah penyebut, dan 6 di sini pembilang, dan 9 penyebut. Jadi kita kalikan dulu 1 kali 9 dan 4 kali 9. 1 kali 9 dan 6 kali 4. 1 kali 9, 9 dan 6 kali 4, 24. Di antara 9 dan 24, yang mana paling besar anak-anak?
Ya, benar. Ini yang paling besar adalah 24. Ini yang lebih kecil. Jadi, 6/9 lebih besar dari 1/4. Jadi, kita bisa simbolkan cara membandingkan pecahan ini dengan lebih besar, lebih kecil, sama dengan. Ini adalah simbol-simbol untuk membandingkan pecahan. Bagaimana anak-anak, sudah mengerti kan semuanya? Semoga materi hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anak semua. Sekarang Ibu akan berikan tugasnya. Dibuka buku paketnya halaman 32. Dikerjakan nomor 1 sampai 8 mengenai pecahan sederhana dan dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Dikerjakan dalam buku latihannya dan dikumpulkan di minggu depan. Untuk menutup pertemuan kita hari ini, kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan memberkati kami. Berkati lagi kami Bapa, berkati kedua orang tua kami karena kami mau pulang. Buatlah kami berjumpa dengan kedua orang tua kami dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Ajari kami Bapa supaya kami bisa membagikan kedua orang tua kami. Dan panjangkanlah umur kedua orang tua kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Dan berkati juga kami di perjalanan Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, masih ada yang ditanyakan? Tidak. Ya, mengenai PR-nya tidak ada yang mau ditanyakan atau mengenai materi ini ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Ya, kalau tidak ada lagi, Ibu tutup perjumpaan hari ini. Selamat pagi. Jika nanti ada yang mau ditanyakan atau tidak dimengerti, bisa WA Ibu ya. Dan juga bisa di WA melalui grup WhatsApp kelas kita.